Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian mengkaji menelaah buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Alhamdulillah kita sampai di halaman 129. Kita masih di pembahasan tentang bentuk dari khiyar ghaban. Jadi mungkin mengulang secara ringan bahwasanya materi kita itu sampai di hak khiyar. Hak khiyar. Khiyar itu adalah hak bagi pelaku akad yang dimiliki pelaku akad untuk menimbang, memikirkan apakah jadi melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Ada yang pernah kita bahas, yang pertama di sini ada khiyar majelis, maka hak khiyar tadi berlakunya durasinya selama di majelis akad. Yang kedua ada khiyar syarat. Ini hak khiyar ini ada karena kesepakatan dua pelaku akad terkait durasi waktunya. Hak khiyarnya mungkin dibuat 3 hari 3 malam, bisa 7 hari. Kemudian ada khiyar aib. Hak khiyar ini ada karena barang itu memiliki cacat. Cacat yang signifikan ya, cacat yang merubah harga. Dan ini adanya untuk si pembeli. Sudah kita bahas juga materinya. Yang keempat, ada namanya khiyar ghaban. Hak khiyar karena atau adanya hak khiyar ini karena ada indikasi pembodohan harga. Karena disebabkan ada pembodohan harga. Misal eh, si pembeli tak ngerti harga, tak ngerti barang, kemudian barang itu dijual melebihi harga pasar dengan tidak wajar. Setelah itu barulah pembeli dapat informasi kalau dia membeli barang itu tidak wajar, apalagi harganya lebih mahal ya, di atas normal itu sampai sepertiga atau lebih, maka ini ada indikasi pembodohan harga. Maka si pembeli tadi memiliki hak khiyar, namanya khiyar ghaban. Dia memiliki pilihan ya, dia timbang apakah dia jadi lanjut transaksi atau dia akan membatalkannya. Kemudian yang khiyar ghaban tadi, yang pembodohan harga tadi, ada 3 bentuk. Yang pertama ada namanya talaki ar-rukban. Talaki ar-rukban yaitu mencegat petani desa, penjual dari desa, dari wilayah yang akan menjual di pasar, tapi mereka cegat di luar. Mereka cegat, mereka beliin di luar pasar sebelum masuk ke pasar. Namanya salaki arukban. Jadi kalau ada di desa, misalnya kalau kayak oh gimana ya, mungkin kalau di oh gimana contoh wilayahnya? Kalau kayak di sini misalnya Pekanbaru kota, ada di kabupaten di sebelahnya ada namanya Kabupaten Kampar. Misalnya petani atau pedagang yang dari wilayah Kampar ini membawa hasil alam, dia pengen jual ke pasar Pekanbaru. Kemudian pedagang-pedagang yang di Pekanbaru ini, di pasar di Pekanbaru ini dicegat. Di jalan-jalan itu dicegat, diborongin barang mereka. Tanpa memberi kesempatan mereka untuk masuk ke pasar dan tanpa memberi kesempatan mereka untuk mengecek dulu berapa harga barang hari ini. Per hari ini itu berapa modal. Sehingga di alhasil ya dibeli barangnya terlalu murah. Setelah itu pedagang desa dari desa tadi, setelah dia jual, terpaksa dia jual, dia nggak boleh masuk pasar. Kemudian barulah dia masuk pasar untuk beli kebutuhan harian saja sebelum pulang ke kampungnya, ke desanya. Nah, masuk pasar itu ternyata dia tahu, ternyata barang dia diborong tadi dengan harga murah, padahal modalnya lebih dari itu hari ini di pasar. Nah, ini
si penjual tadi yang dari desa tadi memiliki hak ikhtiar Goban tadi. Kemudian ada Baik Najash. Baik Najash itu eh ada dua orang yang bertransaksi, si A dan si B, mereka bertransaksi. Misalnya tawar-menawar ada barang harganya 100.000, mereka sudah sedang nego itu, tiba-tiba datanglah si C. Si C itu datang-datang nimbrung ikut nawar. Bahkan dia berkata, duh ini barangnya memang, ini barang bagus nih. Ini yang saya cari nih. Berapa tadi ditawar? 100.000. Ah ini bagus, saya tawar 120 ya. Datang-datang ada yang nawar dan nawar harga tinggi. Maka si penawar yang pertama tadi melihat ada pula orang yang nawar, nah, itu biasanya ini kayaknya barang bagus nih, banyak yang nyari. Ada yang muji barangnya, ada yang berani lebih tinggi. Maka jiwa kompetitornya terpancing. Tadi dengar ditawar lagi 120, ya udah saya beli 130.000. Tadi beli, pergi. Setelah pergi, ternyata usut demi usut si yang datang tiba-tiba yang muji barang, kemudian langsung menawar lebih tinggi dari penawar pertama. Ternyata Konco berteman dengan si penjual A. A dan C berteman ternyata. Ah, maka tindakan si C ini pura-pura nawar untuk menaikkan harga padahal tidak beli. Nah, ini namanya jual beli najas. Jual beli bayi najas yang seperti itu prakteknya. Maka si pembeli yang jadi korban dia memiliki hak khiar, khiar gobon tentunya untuk mengembalikan barang dan meminta uang. Nah, untuk talaqi rukban dan bayi najas ada hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, la talaqur rukban wa la yabi' la talaqur rukban wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wala tanajasu. Janganlah kalian melakukan transaksi talaki ar-rukban. Jangan sampai sebagian kalian itu menjual di atas penjualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya. Wala tanajasu, dan jangan kalian saling melakukan jual beli najash. Jadi di satu hadis ada larangan talaki ar-rukban, ada larangan jual beli najash. Kemudian yang ketiga, ini yang akan kita bahas nih. Bentuk khiyar qoban yang ketiga adalah bay' mustarsil. Mustarsil ini kita lihat apa itu bay' mustarsil. Ada istilahnya, ada jual beli al-mustarsil. Kita lihat artinya, mustarsil ini artinya dilepas. Dalam jual beli bay' mustarsil berarti menjual barang tanpa tahu harga dan dilepas sesuai harga yang berlaku di masyarakat, atau membeli tanpa tahu harga dan pasrah kepada penjual. Nah, intinya ini tidak ngerti harga pasar. Dia beli nggak tahu harga pasar. Kemudian dia pasrah aja. Berapa disebut penjual itulah dia beli. Ini berarti pembeli yang polos. Dia tidak ngerti berapa aja disebutin si penjual mah dia beli. Pembeli yang polos. Kurang lebih seperti itu. Jika ada selisih harga yang tidak wajar, pihak yang dirugikan memiliki hak khiar atau mendapatkan ganti atas kerugian. Nah, tadi kan pembeli tidak ngerti, dia serahkan kepada penjual. Berapapun penjual menyebutkan harga, maka dia akan bayar. Tapi kalau selisih harganya tidak normal, misalnya ada barang sepatu misalnya. Sepatu ini hampir semua pedagang dengan model yang sama di berbagai toko itu jual 100.000 sepasang. Datanglah pembeli yang polos, tidak bisa nawar, dia ikut aja sih berapa disebut. Penjual dia bayar. Ternyata penjualnya menyebut berapa di sepatu? 130. Ah, dibeli sama dia. Ini tidak wajar.
Karena rata-rata orang jual 100.000 itu sudah untung. Ya mungkin modal-modalnya bisa 80.000 atau 75. Jadi dengan dijual 100.000 itu sudah untung. Tapi di kasus ini, transaksi ini dia jual 130.000, tidak wajar. Maka si pembeli memiliki hak khiar, khiar ghadban, apakah jadi, apakah dia akan membatalkan transaksi atau meminta ganti atas kerugiannya. Dia bebas ya, dia mau batal transaksi bisa, atau minta ganti kerugian ini dalam arti dia ngambil al-arash, tidak apa-apa sepatu ini tetap dengan saya, tapi kembalikan uang 30.000-nya. Karena rata-rata orang menjual 100.000. Itu namanya biaya mustarsil. Sampai-sampai ada hadis. Kalau di kitab Syekh Saleh Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, itu dimasukkan hadis ini pas pembahasan khiyar korban juga. Ada hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini juga keterangan ada di kitab Syekh Saleh Fauzan. Hadisnya berbunyi, Ghobonul mustarsil riba. Tindak pembodohan, melakukan tindakan pembodohan harga kepada kepada penjual yang polos, maaf, melakukan tindakan pembodohan harga kepada pembeli yang polos adalah riba. Disebut riba. Jadi kalau ada orang yang tadi sepatu tadi 100.000, orang normal seluruhnya udah untung, dia jual 130.000. Maka dia lakukan tindakan pembodohan kepada pembeli yang polos. Dan itu adalah riba. Gobonul mustarsil riba. Itu disebut riba. Dia jual 130, itu riba. Kita bingung. Kenapa kok jual beli mustarsil, pembeli polos, dan dijual barang di atas normal? Kenapa riba? Kaitannya dari mana? Nah, termasuk saya ketika ketemu hadis ini, saya juga bingung. Ketika ketemu hadis ini, saya bingung. Apa kaitannya jual sepatu harga 100.000 ton standar normal, dia jual 130, dan ini riba. Saya berpikir juga, ini dari mana datang riba? Tapi ini hadis Nabi Alaihissalam, ada dimasukkan oleh Syekh Shalih Fauzan untuk pendalilan kasus di kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Walaupun nanti sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Tapi kalau yang fikih ya, Syekh Shalih Fauzan memasukkan hadis ini ya. Itu terhadap status atau derajat hadis. Nah, kita kembali lagi. Disebut tindakan tadi adalah riba. Semoga yang dengar ini mendengar ya. Kita akan bedah. Awalnya saya juga bingung. Apa maksudnya menjual tadi riba? Saya cari-cari dapat artikel dari Alul Ilm, yang tulisan-tulisan yang membahas kaitan ini. Nah, ternyata sisi kesamaan ribanya adalah riba. Misalnya saya pinjam uang 1 juta rupiah, kemudian untuk sebulan, misalnya ya, saya pinjam uang 1 juta, kembali bulan depan, kemudian kesepakatannya bulan depan itu saya harus kembalikan 1.100.000. Saya pinjam uang 1 juta, kembalikan bulan depan 1.100.000. Ini riba. Nah, ini ada kezaliman, yaitu uang 100.000 tidak ada penyeimbangnya. Iwatnya tidak ada. Muawad tidak ada. Karena saya bulan lalu terima uang 1 juta, bulan sekarang baliknya 1 juta. Kalau bulan lalu terima 1 juta, sekarang balikkan 1.100.000, yang 100.000 tidak ada penyeimbangnya. Kalau yang saya kembalikan 1 juta, karena bulan lalu pinjam 1 juta, ini imbang, 1 juta ketemu 1 juta imbang. 100.000 nggak ada penyeimbangnya, tidak ada barang, tidak ada jasa penyeimbang 100.000 ini. Maka ini kezaliman, diambillah oleh yang memberikan piutang. Itu adalah riba, haram.
Nah, sama kayak sepatu tadi. Jual beli Goban tadi ya, baik mustarsil, penbeli polos. Sepatu tadi dijual dengan harga 100.000 sudah untung. Dia jual 130.000. Maka kita lihat, uang 100.000 ada penyeimbangnya. Uang 100.000 dapat sepatu, ini penyeimbangnya. Lah uang 30.000, apa penyeimbangnya? Tidak ada barang, tidak ada jasa untuk kompensasi dari uang 30.000 ini. Maka 30.000 ini riba, sama dengan 100.000 di hutang piutang. Ya kan, sejuta pinjam balik 1.100.000, sejuta dengan sejuta ini seimbang. Bulan lalu pinjam sejuta, sekarang bayar sejuta, ini imbang. 100.000 lagi yang dibayar tidak ada penyeimbangnya dari barang dan jasa, makanya riba. Jual beli sepatu 100.000 sudah untung, dijual 130.000. Nah, maka 100.000-nya ada penyeimbangnya, itu memang harga sepatu itu memang 100.000. Ada penyeimbangnya. Adapun yang 30.000 tidak ada penyeimbangnya, tidak ada barang dan jasa untuk sebagai kompensasi atasnya. Maka ketika seperti ini disebut riba. Penyamaan ya, penyerupan dengan praktik riba. Makanya ada hadis Nabi alaihi wasallam, ghabnul mustarsil riba. Melakukan tindak pembodohan dari sisi harga kepada pembeli yang polos, tindakan itu adalah riba. Semoga yang dengar paham. Nah, ini tadi bayi mustarsil. Kalau di sini dia ngasih contoh malah handphone. Penulis mengasih contoh atau handphone, kita baca saja. Si A menjual HP merek Samsung kepada si B. A jual HP kepada B, merek X. Nah, keduanya tidak tahu harga. Nah, ini menarik. Si A jual handphone ke B, HP X ya. Keduanya tidak tahu harga. Akhirnya mereka sepakat, yuk kita mengacu harganya kepada toko-toko online, mall-mall online yang ada. Setelah dibandingkan dengan umumnya harga di toko online itu, bisa jadi harga yang muncul itu terlalu murah dan bisa jadi terlalu mahal. Nah, jadi si A pengen jual HP ke si B, keduanya nggak ngerti harga, yuk kita mengacu ke toko online. Gitu. Ketika mengacu kan keluar tuh angkanya, HP second tipe ini harga sekian. Maka di situ jadi timbangan. Kadang yang mau jual loh, ini kok kemurahan gitu ya. Yang mau beli ini kok kemahalan. Dan karena segan dimurahin gitu ya. Nah, karena setelah tahu harga tidak sesuai, maka mereka tidak jadi. Katakan di sini, jika terlalu murah, mungkin si A tidak akan mau jual. Jika terlalu mahal hasil harga di toko online tadi, maka si pembeli tidak akan membelinya. Inilah khiyar ghawan dalam transaksi mustarsil. Nah, itu dia khiyar selesai. Alhamdulillah. Kita masuk di halaman 131, kasus 12, yaitu perjanjian di nota. Perjanjian di nota. Ada fenomena eh, di beberapa pembelanjaan besar itu kadang di struk yang dibeli ada statement, bisa ditulis di struk atau mungkin dibuat dicetak, spanduknya ditempelin, ada statement barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar kecuali jika ada perjanjian. Barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar kecuali jika ada perjanjian. Nah, apakah pernyataan ini dibenarkan syariah atau ada pandangan lain? Dan apakah menggugurkan hak khiar ini, dan apakah ini bisa menggugurkan hak khiar bagi konsumen? Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Jawab. Nah, kalau kasus seperti ini,
maka eh, ada dua kondisi di statement tadi. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, tidak bisa ditukar, tidak bisa dikembalikan. Ini ada dua sisi. Sisi pertama, ini boleh, sah, ditinjau dari khiyar majelis, benar. Yang namanya jual beli, kalau barang tadi sudah dicek-cek kita suka, kemudian barangnya aman, kemudian kita melakukan eh, jual beli, kita berpisah badan alias sudah keluar dari tokonya, berarti khiyar majelis habis, maka barang tidak bisa dikembalikan. Karena khiyar majelis sudah berakhir, jual beli mengikat, tidak boleh dibatalkan sepihak. Kondisi kedua, dari sisi khiyar majelis tadi benar. Kondisi kedua, kalau ternyata barang itu setelah kita deal, pilih, sudah terima uang barang, kita sudah bawa pulang, berpisah badan, ternyata cacat dan ternyata cacat, baru dipakai rusak. Padahal tadi baik-baik saja. Nah ini ketika kita komplain balik dan tidak dilayani cacat tadi, ini baru bermasalah. Baru nota tadi bermasalah. Tapi secara praktek, nota tadi yang statementnya barang rusak, barang yang dibeli rusak tidak bisa dikembalikan atau ditukar, itu kalau secara kita beli harganya sudah diserahkan, ini memang tidak bisa batal setelah majelis berakhir. Tapi kalau kita beli dan memang ada rusak, itu biasanya tetap diganti. Rata-rata gitu, toko elektronik besar kita beli, ternyata rusak. Padahal ada statement yang barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Tapi kita komplain ke dia, kita sampaikan, utarakan barangnya ada rusak dan sebagainya. Biasanya itu klaimnya diterima, barang itu ditukar sama mereka. Karena ini reputasi, ya, dalam praktek. Jadi perjanjian nota ini dari satu sisi, atau kalau untuk khiyar majelisnya ditiadakan, itu dia benar. Tapi kalau dia menolak menerima khiyar aib, baru bermasalah. Itulah jawaban. Statement barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, kecuali jika ada perjanjian. Jawab, pada asalnya transaksi jual beli termasuk transaksi yang lazim, yakni mengikat. Artinya mengikat kedua belah pihak, sehingga jika akad jual beli telah sah, tidak ada salah satu pihak yang tidak ada salah satu pihak yang ingin membatalkan akad. Tidak boleh lagi ada pihak yang ingin batal. Maka tidak bisa dilakukan kecuali atas kerelaan pihak kedua. Nah, intinya hukum asalnya jual beli itu mengikat. Kita bisa mengetahui bahwa jual beli itu telah selesai jika penjual dan pembeli telah berpisah, maka secara majelis berakhir. Ketika pembeli telah menyerahkan uang dan penjual telah menyerahkan barang, lalu keduanya berpisah, berarti telah terjadi perpindahan hak milik. Uang menjadi milik penjual dan barang menjadi milik pembeli. Inilah makna dari pernyataan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar dari sisi khiyar majelis. Artinya, jika jual beli telah sah dan penjual pembeli telah berpisah, maka terjadi perpindahan hak milik sehingga tidak bisa digunakan dan tidak bisa dibatalkan dan tidak berlaku akhir majelis karena sudah berpisah. Artinya, jika jual beli tetap sah dan penjual pembeli telah berpisah, maka terjadi perpindahan hak milik sehingga tidak bisa dibatalkan dan tidak berlaku akhir majelis lagi karena sudah berpisah. Jadi statement itu dari satu sisi benar. Karena itu pernyataan di nota tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan aturan syariat dan tidak menggugurkan hak akhir majelis konsumen. Akhir tetap ada, namun dibatasi selama konsumen masih di majelis akad, yaitu di toko. Hanya saja, pihak toko tidak menyediakan khiyar syarat, dan ini diperbolehkan
Karena khiyar syarat dikembalikan kepada kesepakatan kedua pihak, sehingga boleh saja pihak toko itu tidak menerimanya. Khiyar majelis berakhir, khiyar syarat tidak disediakan, dan biasanya toko yang memasang tulisan atau statement tadi itu tetap menerima kok. Kalau ada pengembalian dari konsumen, ada komplain-komplain dari konsumen, tetap mereka akan terima itu jika di dalam barangnya ada cacat atau kesalahan barang yang diterima. Dalam transaksi jual beli normal, pembeli tidak dibenarkan mengembalikan barang yang sudah dibeli tanpa ada perjanjian atau karena alasan cacat. Kalau normal, memang kalau udah beli, perpisah barang ini tidak bisa mengembalikan, kecuali ada perjanjian atau karena ada alasan cacat. Nah, itu tadi case tentang istilah nota. Ada istilah di sana yaitu istilah nota. Nah, kemudian ada pembahasan yang dia ini mirip dengan khiyar. Namanya adalah iqalah. Kita akan mengenal apa itu iqalah. Jadi iqalah itu ada orang, misalnya penjual pembeli, selesai akad jual beli, si penjual ini, si pembeli ini tiba-tiba berubah pikiran dia pengen membatalkan. Nah, cuma tidak akhir majelis sudah berakhir, bahkan khiyar syarat tidak dibuat. Akhir majelis sudah berakhir, khiyar syarat tidak ada. Barang tidak pula cacat. Harga tidak pula melampaui batas. Berarti kan empat khiyar ada. Berarti empat khiyar itu tidak ada ya. Khiyar majelis berakhir. Jadi ada jual beli. Khiyar majelisnya sudah selesai. Khiyar syarat tidak ada. Barang tidak cacat. Harga normal. Tiba-tiba dia pengen minta dikembalikan. Maka itu nanti cakupannya adalah ikolah. Dia mengembalikan tanpa ada sebab syar'i, tanpa ada kesepakatan yang mereka buat yang dinamai khiyar syarat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, di antara sisi perbedaannya, kalau khiyar, misalnya khiyar majelis, ini adanya otomatis dalam Islam. Kalau sudah dibuat, maka lawan transaksi itu wajib mengikuti transaksi. Khiyar syarat, ketika penjual pembeli membuat khiyar syarat, misalnya penjual mengajukan khiyar syarat, misalnya beli mobil 100 juta. Penjual bilang, minta hak berpikir itu minta hak berpikir selama 7 hari, maka selama 7 hari tadi, sebelum 7 hari, maka si pembeli punya hak untuk mengembalikan. Karena ada khiyar syarat. Nah, tadi ketika si pembeli mengajukan khiyar syarat 7 hari, pertama hukumnya bagi si penjual itu sunnah, mau terima atau tidak. Kalau dia terima, atau mubah lah ya, mau terima atau tidak. Kalau diterima oleh penjual, setuju dia memberikan khiyar syarat 7 hari, hukumnya mengikat. Dalam arti penjual wajib merespon. Ketika di hari ke-6, si pembeli tadi mengembalikan mobil, maka penjual wajib hukumnya menerima itu, menerima pengembalian. Nah, kalau ikolah beda, tidak ada tuh yang namanya kesepakatan seperti tadi. Dan ikolah ini hukum bagi si penjual menerima pengembalian ikolah ini apa? Hukumnya adalah sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lagi-lagi pilihan untuk si penjual. Itu namanya ikolah. Contohnya di sini si A membeli handphone di toko A. Si A beli handphone ke si B, handphone X warna hitam. A beli handphone X warna hitam kepada B. Nah, setelah dibayar, aman. Barangnya aman, sesuai kriteria, tidak ada cacat, harga normal. Setelah terima uang, pulang. Si A pulang, berarti kan setelah pisah badan ya, jual beli sudah mengikat. Selesai. Ternyata sampainya di rumah, si A kaget. Ada keluarganya memberikan hadiah handphone yang serupa, persis dengan handphone idamannya. Dia bingung ngapain pakai handphone dua. Akhirnya dia kembali ke toko. Dia bilang, Pak, tadi kan saya beli handphone ini. Kayaknya saya tidak butuh karena ada yang kasih hadiah yang semisal. Maka saya ingin menjual handphone ini lagi. Dijual sama di handphone itu, ingin dijual kembali, ingin dikembalikan. Nah, maka di sini
haknya kembali, pilihannya di tangan si penjual. Pas dia mengembalikan ditanya, kenapa kamu kembalikan? Ada cacat? Tidak. Harganya kemahalan? Tidak. Lah, kenapa dikembalikan? Tak dibilang sama dia karena sudah ada yang kasih hadiah yang semisal, saya butuhnya satu, tidak butuh dua. Maka ditimbang oleh si penjual dia menerima pengembalian atau tidak, itu haknya dia. Kalau dia terima pengembalian sunnah, dia tidak terima tidak dosa. Nah, untuk orang yang ingin menerima, ada hadis dari Nabi alaihissalam, man aqala musliman aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima hak ikolah dari saudaranya, maka Allah akan mengampuni dosanya pada hari kiamat. Jadi kalau ikolah tadi diterima, mungkin tidak jadi mendapatkan keuntungan. Tapi ada motivasi akhirat, yaitu terima ikolah tadi, mendapatkan pengampunan dosa pada hari kiamat. Itu seputar ikolah tadi. Jadi dia ya hampir-hampir mirip dengan khiyar, cuma ada beda. Tidak ada sebab, tidak ada alasannya. Lebih kepada pribadi, bukan alasan syar'i yang oh, kita kupas. Kalau tadi beli barang ada cacat, itu alasan syar'i. Khiyarnya dari syar'i. Atau beli barang harganya dibodohi, kemahalan dari harga normal 30%, nah ini itu syar'i. Tapi kalau ikolah ini, dia hukumnya adalah sunnah. Tidak ada alasan syar'i. Itu namanya ikolah. Dan ikolah itu apa? Pengertian ikolah itu diantaranya keterangan ulama, ikolah itu adalah raf'ul aqdi wa ilgha'i raf'ul aqdi wa ilgha'u hukmihi wa asarihi biridha tarfaih. Ikolah itu adalah mengangkat akad dan menonaktifkan hukum beserta konsekuensi akad dengan keridhaan kedua belah pihak. Jadi ikolah itu mengangkat akad, membatalkan hukum dan konsekuensi akad kalau jual beli pindah hak milik dengan keridhaan dua belah pihak. Itu dia ya, itu namanya ikolah. Ikolah ini di luar hak khiyar. Karena itu penjual tidak berkewajiban untuk menerimanya. Hanya saja dianjurkan untuk menerimanya sebagai bentuk berbuat baik kepada sesama manusia. Hadisnya tadi sudah kita baca. Nah, ini mengenal ikolah. Ada lagi nih, karena baru selesai membahas khiyar, ternyata ada juga materi atau pembahasan mengenai ikolah. Ada juga materi pembahasan mengenai ikolah. Nah, ikolah ini apa sebenarnya? Itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Takyif, pendekatan ya, takyif fikih tentang ikolah. Nah, ini ulama berbeda pendapat nih pendekatannya. Ikolah ini apa sih sebenarnya? Itu memang terjadi silang pendapat di tengah-tengah para ulama mengenai status daripada ikolah ini. Pertama, ikolah ini adalah pembatalan akad dan bukan akad yang baru. Dia bukan akad baru, dia cuma pembatalan akad. Nah, ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan Muhammad ibn Hasan. Mereka beralasan bahwa iqalah ini secara makna bahasa artinya menghilangkan, dan makna istilah tidak jauh beda. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan iqalah itu bukan jual beli, bukan jual beli kembali. Sehingga konsekuensinya iqalah itu harganya harga awal saja. Kemudian pendapat kedua, iqalah disebut transaksi baru, jual beli baru. Maka kalau iqalah ini dipahami jual beli baru, tadi kan si A beli handphone kepada si B. Sampai di rumah si A dapat hadiah handphone semisal, dia enggak, rasanya enggak butuh dua handphone, dia kembalikan. Nah, dipahami ini jual beli lagi, berarti si A ini menjual kepada penjual kontak. Konsekuensi dari menjual lagi, maka harganya buat harga baru. Itu aja sih kuncinya.
Kalau berpendapat Ikola ini pembatalan akad, berarti harganya harga lama. Kalau ada yang berpendapat Ikola ini jual beli lagi, jual beli baru, maka harganya harga baru. Harga ketika dikembalikan handphone berapa harus dikembalikan uang. Itu tadi konsekuensi dari silang pendapat. Kita lihat, pendapat pertama tadi pembatalan akad. Tadi pendapat yang kuat. Di antara alasan lainnya, ulama sepakat bolehnya melakukan ikolah untuk akad salam. Sementara terdapat larangan menjual barang sebelum diterima. Kalau jual di ikolah dihukum jual beli kembali, maka kalau disalam berarti sebelum serah terima barang dia sudah menjual. Jika ikolah dipahami sebagai jual beli, berarti ikolah dalam akad salam adalah menjual barang sebelum diterima. Jadi ikolah boleh untuk akad salam. Orang yang dimintai eh, transaksi salam, pesan carikan, ternyata setelah diserahkan uang, dia janji mungkin mencarikan rambutan 3 bulan, hampir 3 bulan nggak dapat sama dia, atau sudah 3 bulan nggak dapat sama dia. Jadi dia gimana nih? Maka bisa ikolah yang si eh, penjual tadi dikembalikan uang, dia tidak menyerah lah ya, tidak bisa mencarikan barang, bisa. Tapi kalau ikolah dipahami jual beli kembali bukan pembatalan akad, berarti pengembalian itu ada yang dijual, padahal si yang pembeli salam dia belum dapat barang. Ketika ingin batal, seakan-akan dia menjual barang yang belum dia serah terima, maka di situ terjadi jual beli kali beli kali, dilarang. Pendapat kedua tadi, ikolah adalah jual beli baru. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Imam Malik, dan pendapat mazhab Zahiri. Mereka beralasan bahwa hakikat jual beli adalah tukar menukar. Ada yang kita serahkan dan ada yang kita terima. Ada namanya at-tabadul. Dan ini ada pada ikalah. Karena transaksi itu dikembalikan kepada hakikat dan bukan nama, bukan ucapannya. Namun kedua pendapat ini atau pendapat kedua ini dinilai lemah oleh jumhur. Sanggahan yang disampaikan jumhur ulama bahwa ikalah bukan at-tabadul, tapi rujuk an al-mubadalah, membatalkan akad, kembali ke akad semula, sehingga tidak bisa dipahami jual beli. Nah, kesimpulannya, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat pertama bahwa ikolah adalah fasakh akad, bukan al-jadid, bukan akad yang baru. Jadi itu ya konsekuensinya tadi sih, kalau ingin dipahami pembatalan akad, maka harganya ya ikut harga awal. Tapi kalau dipahami ikolah ini transaksi baru, maka pas mengembalikan handphone buat harga baru lagi, tawar menawar lagi, karena dia jual beli kedua, jual beli baru. Itulah kurang lebih tentang masalah ikolah. Wallahu a'lam. Nah, itu ya pembahasan kita pada sore ini. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi baru, yaitu tentang batasan mengambil keuntungan. Ini kan sering juga jadi tanda tanya orang berdagang, berapa sih mengambil keuntungan itu bolehnya? Atau kadangkala ada orang jual suatu dagangan ya, bisa ngambil untung 100%, 200%, datang orang bilang, "Oh, dia zolim tuh, dagang kok ngambil untung 100%." Nah, ini kita bahas, boleh nggak mengambil untung 100%? Atau berapa sih bolehnya mengambil batasan keuntungan? Ini lumayan banyak materinya, ini materi baru. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti ada yang ditanyakan, silakan. Ini ada sisa 15 menit, silakan kalau ada yang ditanya. Ada yang ditanyakan? Udah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Datang ini dari 15 menit. Baik. Nah, jadi itu ya, tadi sudah kita bahas khiyar. Kita selesaikan ada khiyar.
Nah, materi-materi yang pernah kita bahas, misalnya kayak jual beli nih, syarat sah jual beli sudah kita bahas ada 7. Ada pula eh, hak khiar namanya, pelengkap di transaksi jual beli. Nah, biasanya tuh praktek dagang di tengah kaum muslimin itu kadang mereka tidak pernah nih, mereka jual beli nih, tapi mereka tidak pernah dengar yang namanya hak khiar yang kita bahas tadi. Apalagi ikolah tadi. Mereka tidak apa itu hak khiar, apa itu. Baru dengar gitu ya. Apalagi paham, dengar aja tidak pernah ada ikolah. Masya Allah ini kalau kita mundur. Kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman para salaf dahulu, kaum salaf dahulu, ini kalau ada pedagang tidak ngerti hak khiar tadi, tidak tahu dia hak khiar, apa ikolah, apa syarat jual beli, ini nggak boleh dagang. Kita sama-sama belajar ya. Ada statement Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia punya statement yang fenomenal di zamannya. Dia berucap la yabi' fi suqina hadza man la atau man lam yafqah. Tidak boleh berjualan di pasar kami ini, di pasar kaum muslimin, di negara Islam, di kekhilafan Islam. Tidak boleh berdagang kecuali orang yang faham fikih muamalah dan halal haram. Maka kalau di zaman Umar, ini pedagang-pedagang ditanya apa itu khiyar, ada berapa khiyar, bagaimana aplikasinya, nggak ngerti, nggak boleh dagang, diusir dari pasar, diusir dari pasar. Kalau di zaman Imam Malik yang diujikan ya, orang-orang yang ingin berdagang dikumpulin, dipesan kepada para pemangku jabatan agar dikumpulkan di satu tempat, dikasih ujian. Sama nanti keluar ujiannya, apa itu khiyar, berapa jenis khiyar, apa itu ikola dan segala macam. Nggak bisa jawab, nggak boleh jualan. Nah, nggak boleh jualan. Islam seperti itu, ketat, nggak main-main. Fikih muamalah ini dari dulu sudah eksis, dari dulu sudah menjadi sorotan, sudah didalami, sudah dipelajari. Di zaman Rasul sudah banyak hadis-hadis kita dengar, berarti di zaman Nabi SAW sudah eksis fikih muamalah. Makanya nih kalau pedagang nggak ngerti apa tuh khiyar yang kita bahas tadi, kadang-kadang belum pernah dengar. Di zaman Umar tuh nggak boleh dagang yang seperti itu. Diusir dari pasar, belajar dulu baru dagang. Itu simpelnya ya. Maka penting mengkaji fikih muamalah. Orang-orang yang akan terjun ke transaksi-transaksi atau ke kegiatan-kegiatan ekonomi mesti dia belajar. Terutama transaksi yang akan dia lakoni, yang akan dia geluti, dia ilmui di sana. Dan kemudian transaksi yang berkaitan lah dengan transaksi yang akan dia geluti di ilmui. Kalau di zaman Umar dulu tuh udah nggak boleh pegang uang seperti itu. Dalam arti nggak boleh berniaga orang-orang yang seperti itu. Itu penting mempelajari fikih muamalah. Wallahu a'lam. Silakan ada yang ditanyakan. Ada 10 menitan lagi. Tanggung ya dari perdana. Tidak ada yang ditanyakan. Tapi mungkin kalau tidak ada yang ditanya kita akhiri ya. Karena ini tanggung. Ini kita masuk bab baru halaman 136. Pertemuan selanjutnya ini tentang batasan mengambil keuntungannya, ada materi baru juga lumayan banyak yang tadi juga sudah lumayan banyak yang masuk diulang-ulang. Tadi sudah kita tuntaskan masalah khiyar. Kita simpulkan terakhir belum ditutup. Uh, Khiyar itu ada banyak sebenarnya, sampai 7 sampai 8. Cuma di buku ini dibahas 4. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, khiyar cacat, ada khiyar ghaban, khiyar adanya pembodohan harga. Dan materi-materi sudah kita bahas. Kemudian kalau perluasan orang yang menekun dalam lagi nanti lebih luas lagi tuh khiyar. Ada yang lainnya lagi. Nah, itu dia. Ini hal-hal yang penting. Dan ini adalah pelengkap akad. Mesti ada dia. Maka seperti khiyar majelis, idealnya mesti ada. Dari awal, dia sudah otomatis ada. Terutama khiyar aib. Khiyar aib ini harus ada. Uh, Bahkan khiyar aib itu dipraktekkan ya. Kalau orang belanja online, di mall online, di online shop,
Ada yang menerapkan itu, misalnya kita ambil COD nih. COD kan bayar di tempat, datang barang kita bayar, udah kita buka. Ternyata pas kita buka barangnya tidak sesuai, kita pesan warna hitam, diantar warna merah, kita bisa kembalikan, kita bisa return. Nah, dan sistem online shop itu nanti ada namanya bahasanya rekening bersama, rekening bersama atau tidak salah ekspor atau escrow atau apa istilahnya. Nah, jadi ketika eh, si misalnya yang transfer aja nih, beli online, kemudian dia transfer uang ke rekening yang tertera, itu biasanya uang yang ditransfer si pembeli tidak langsung masuk ke rekening penjual, tapi ngendap dulu di rekening online shop tadi. Sekiranya barang aman, ada notifikasi, verifikasi barangnya aman, baru beberapa hari ditransfer oleh Rekber tadi dari online shop tadi kepada si penjual. Tapi kalau barang ada masalah, tidak dikasihkan kepada si penjual. Bahkan uang tadi kembali lagi tuh ke saldo atau ke dompet virtual daripada si pembeli tadi. Kayak seperti itu ya. Nah, itu tadi khiyar aib diterapkan. Nah, khiyar aib ini harus ada ini. Jangan beli barang kok tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai pesanan, orderan, dan satu lain hal. Nah, khiyar aib ini paling urgent ini. Ini mesti ada. Kemudian ada yang namanya khiyar ghabun. Nah, itu diulang-ulang ya, materi yang sudah banyak. Wallahu a'lam. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.